ada. Gimana sih? Udah mau buka lagi, ngantuk. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis dari mana nih? Aduh, maaf ya telat. Kenapa tuh emangnya? Itu tadi si Maimonah. Kenapa? Kerjaannya tidur mulu di bulan Ramadan ini. Udah dibangunin ya, tapi dia bilang katanya memperbanyak ibadah. Iya, memperbanyak ibadah karena katanya tidur tuh kan ibadah di bulan puasa Ramadan. Jadi pahalanya mau kali lipatin gitu di bulan Ramadan ini. Yaudah, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja kali ya podcastnya. Iya, betul banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nih kita dikasih kesempatan untuk mengisi kajian ilmu di Aliyah Podcast kali ini. Alhamdulillah. Sebelum ke inti pembahasan, pantun dulu kali, Syif. Boleh banget. Beli garam 1 ons. Belinya di warung Lula. Hai everyone. Kenalin aku Syifa. Dan aku Akela. Oke. Kita mau ngebahas apa nih Kak di podcast kali ini? Kita bakal ngebahas masalah-masalah nih yang sering keliru di masyarakat gitu, Kel. Pantes banget nih, sesuai sama judulnya. Itu don't do this in Ramadan month. Betul banget. Itu tadi kenapa yang Maimunah itu? Iya, dia tuh di bulan Ramadan ini ya, dia kerjanya tidur mulu gitu kan. Aduh, soalnya kata dia tidur di saat bulan Ramadan ini pahalanya juga akan bertambah gitu. Makanya dia mau menghabiskan waktu di Ramadan ini dengan tidur aja gitu. Itu bener gak sih, Kel? Iya sih, aku juga pernah dengar yang kayak katanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi ternyata Imam As-Suyuti itu bilang kalau misalnya itu adalah hadis doif. Jadi bilangin aja tuh ke beliau, daripada tidur mendingan mengisi waktu yang Masya Allah ini di bulan Ramadan dengan memperbaiki tilawah dan amalan-amalan kebaikan lainnya. Gitu. Oke deh, terima kasih. Nanti aku sampaikan deh ke Maimunah itu. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih, Kel. Ada pertanyaan yang aku pengen tanyain ke kamu. Boleh banget. Katanya nih, Kel, minum minuman dingin di saat buka puasa nih itu dapat menyegarkan badan. Itu bener gak sih, Kel? Menurut pengalaman kamu itu bener gak tuh? Bener sih. Tapi ternyata kalau misalnya kita kaji dari sisi kesehatan, itu kan kita berpuasa berarti tubuh kita kosong ya dari berbagai macam konsumsi gitu, dari minuman, dari makanan. Nah, ketika kita minum sesuatu yang dingin, tubuh kita bisa kaget karena perubahan suhu yang terjadi gitu. Dan bahkan bisa bikin perut kita perih dan merasa terlilit gitu loh. Makanya yang dianjurkan itu ketika buka puasa minum air hangat sama kurma yang udah diajarin sama Rasul. Kayak gitu. Oke deh, Kel, lanjut deh pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini yang sering dikhawatirin nih sama orang-orang. Kita kan berpuasa 1 bulan ya, Kel, di bulan Ramadan ini. Nah, ada yang khawatir nih kalau yang punya gejala mah. Nah, itu gimana tuh, Kel? Itu mah itu ya ini ya, kalau misalnya makan gak teratur gitu-gitu ya. Iya. Aku percaya banget dan semua orang pasti percaya apapun yang disyariatkan sama Allah pasti itu banyak manfaatnya. Nah, makanya sekalipun penderita mah itu ketika dia berpuasa tidak memberikan dampak yang negatif gitu. Justru banyak kan penyakit yang sembuh malah dengan berpuasa gitu. Nah, solusinya buat para penderita mah, teman-teman semua, itu bisa menjaga pola makan. Terus kalau bisa sahur sama buka itu porsinya sedikit tapi tinggi serat kayak gitu. Solusinya kayak gitu. Oke. Nah, kan udah nih nanya nih kamu sama aku. Nih giliran aku boleh nanya nggak nih ke Ustazah Syifa Mumtazah? Masya Allah. Kalau aku bisa jawab ya. Ini Kak, apa ya? Banyak orang yang berpendapat tuh katanya kalau misalnya lagi puasa itu nggak boleh maksiat, tapi justru maksiatnya pas malah buka gitu. Kayak parah banget nggak sih? Nah, itu gimana tuh, Kak? Aku juga pernah dengar sih katanya yang kalau lagi puasa dia menjauhi gibah gitu, menjauhi berbohong. Tapi setelah berbuka dia malah lanjut gibah, malah berbohong gitu ya kan. Ini fenomena yang aneh ya gak sih, Kel? Karena maksiat ini bukan hanya diharamkan di bulan Ramadan aja, tapi semua bulan ya, betul Kak, banget. benar-benar. Justru di bulan Ramadan ini kita dilatih supaya kita bisa
menjaga diri kita untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu, menjauhi bergibah, menjauhi berbohong gitu, Kel. Nah terus Kak, kan ini sekarang alhamdulillah banget nih di kawasan Ahwat itu Iya. sahurnya udah di asrama Iya, kan, di alhamdulillah depan kamar banget. lah ya. Iya. Nah terus ini saking semangatnya santri nih mereka sahur jam 3, jam Waduh, 2 Masya Allah gitu, banget. jauh dari waktu azan subuh gitu. Nah itu gimana tuh Kak kalau misalnya dilihat dari anjuran Rasulullah sama sunnah-sunnah Nabi? Kalau yang aku pernah baca nih ya, aku pernah dikasih tahu kalau sunnah Nabi itu mengakhirkan sahur. Bahkan Nabi pun jarak antara sahur dan azan subuh itu 50 ayat saja. Oh berarti nggak terlalu lama ya Kak? Iya, gak terlalu lama. Jadi mengakhirkan sahur dianjurkan sama Nabi gitu. Jadi lebih baik diakhirkan Akhirkan saja supaya Mending sholat tahajud dulu gitu Iya, ya di betul kamar ya baru banget. itu. Kamu gitu nggak Kak? aku makan dulu sih. Oh, makan dulu. Oke, Iya. oke. Nah, selanjutnya nih kan kita udah ngebahas berbagai macam masalah-masalah ya keliru yang sering terjadi di kalangan masyarakat umum. Nah, buat teman-teman yang nonton harus dijauhi ya kayak di bulan Ramadan ini biar jadi challenging buat kita semua buat bisa lebih baik. Nah, selanjutnya kita pengen bahas tentang 5 golongan yang puasanya tidak membuahkan hasil. Yang pertama, menganggap biasa bulan Ramadan. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang merugi karena justru di bulan Ramadan mereka tidak memanfaatkan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu tersendiri. Nah, mereka diibaratkan sebagai orang yang meninggalkan ghanimah atau harta rampasan perang yang ternilai harganya. Yang kedua apa tuh Kak? Yang kedua, berubah alim hanya pada saat di bulan Ramadan saja. Nah, Imam Ahmad pernah mengatakan, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengingat Allah di bulan Ramadan saja. Tentu sangat terpuji ya, dari perubahan ini yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya berbohong menjadi tidak berbohong, yang tadinya gibah menjadi tidak bergibah gitu ya. Tapi perubahan ini seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, Istiqomah gitu ya. Iya, istiqomah gitu di bulan-bulan selanjutnya juga gitu. Karena bulan Ramadan ini yang melatih kita gitu loh untuk berubah menjadi lebih baik. Lanjut ke golongan ketiga aja Iya, kali ya boleh, Kak. boleh. Dan golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan lapar dan dahaga aja. Jadi yang menahan itu hanya perut aja, tapi hawa nafsunya, keinginan untuk mengucapkan yang tidak baik, untuk melakukan bermaksiat, itu dia nggak merasa dosa sama sekali gitu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditahannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi puasa ini sebenarnya secara pengertian istilah tuh menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari kayak gitu. Oh gitu. Oke, lanjut yang keempat ya. Yang keempat nih, tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulannya kita untuk memperbanyak amalan ibadah ya. Karena amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan nih semuanya. Nah, tapi ada orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Nah, ini sangat disayangkan banget nih. Justru kan kita di bulan Ramadan ini seharusnya memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tilawah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak infak gitu ya kan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia saja gitu. Nyambung nih sama golongan nomor 5, yaitu orang-orang yang malah masih bermaksiat di bulan Ramadan. Dia tidak mengenal Allah di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya gitu. Kalau bisa dibilang kayak ini seburuk-buruknya orang yang mengaku muslim gitu Kak. Oke. Kayak kita udah di penghujung podcast ya. Iya. Sedih banget. Iya, sedih. Mungkin udah mau buka nih Kak, nggak Iya nyiapin sih. takjil Kak. Mau nyiapin. Tambihan Kak, Iya, udah tanbihan ini. Selanjutnya sebelum ditutup nih ya Kak, Iya. pantun dulu nggak sih? Boleh banget. Pantun dulu. Oke, Dari Syifa kali. boleh. Sajadah baru berwarna biru. Selamat bertemu di podcast lain waktu. Wa akhirul kalam, undur makola, walatan durman kola. Selamat berbuka puasa semuanya. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.